Saya atas nama pribadi bersama keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2013. Tema Natal tahun ini, Allah telah mengasihi kita. Makna yang bisa kita tarik dari tema ini bahwa begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita sebagai umat manusia. Semoga keceriaan kasih Natal dan Tahun Baru membawa harapan semangat baru untuk kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus informasi dan peristiwa bergerak begitu cepat. Celebes TV kini menyajikan beritanya lebih variatif dan terdepan. Laporan langsung dari berbagai lokasi. Saksikan Extra News Senin sampai Sabtu pukul 1 siang hingga pukul setengah 4 sore. Setiap zaman selalu melahirkan tokoh. Setiap zaman ada peristiwa menarik. Celebes Files akan menelusuri kembali jejak peristiwa dan tokoh penting di masa lampau. Ikuti ulasannya di Celebes File setiap Senin pukul 15.30. Baik, selamat pagi yang baru bergabung di Talk Healthy, Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Pemirsa yang ingin mengikuti dan bertanya kepada dokter dan narasumber yang ada, silakan telepon ke 368-1002. Dan kali ini kita membahas soal penanganan secara dini pola hidup sehat dari kanker payudara. Dok, tadi yang kita tadi sampaikan ke Ibu Irma, pertanyaannya bahwa apakah usia muda rentan terhadap atau bisa terkena kanker payudara, ataukah ada usia-usia tertentu, dok, yang bisa itu? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi dulu itu dikatakan bahwa usia-usia umur 35 tahun ke atas itu baru dianggap, kadang-kadang ada yang bilang 40 itu dianggap beresiko kena kanker payudara. Ya, dok. Nah, itu yang masih sampai sekarang ya. Tapi sekarang justru pola itu sudah mulai berubah. Ya, dok. Jadi umur 30 tahun ke bawah, misalnya umur muda ya, remaja-remaja itu sudah ada yang terkena kanker. Oh, sudah ada ya, dok? Sudah ada. Oh. Artinya sudah cukup banyak ya. Terutama di Makassar sudah cukup banyak. Oh. Ya, artinya dulu itu sangat jarang. Artinya kalau ada benjolan atau tumor pada payudara umur ya, 20-an tahun, 25 tahun itu kita anggap wah ini biasanya jinak ya, atau cuma pembesaran kelenjar biasa saja. Tapi sekarang ini tidak bisa dianggap remeh ya. Karena ternyata ada beberapa yang kita dapatkan. Artinya ada malah umur ekstrim, umur 18 tahun didapatkan kanker payudara. Artinya itu saya bilang memang sekarang itu bukan pengaruh genetik yang dominan, pengaruh lingkungan. Itu sangat dominan sekali. Iya. Mungkin ini, dok, yang kita harus sampaikan ke pemirsa juga bagaimana pendeteksian dini di rumah. Kan kalau laboratorium panas kan sudah pasti ya. So, mungkin kan di rumah itu bagaimana awal pendeteksian dininya kepada ini? Jadi dari tadi yang saya jelaskan tadi bahwa upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier. Kalau di primer itu biasanya yang pada orang sehat ya. Itu upaya pemeriksaan yang paling sering disampaikan kepada masyarakat itu adalah sadari. Jadi waspada payudara sendiri. Jadi masyarakat atau penderita sendiri atau orang sendiri yang memeriksa payudaranya di depan cermin. Nah, kalau memang ya orang sudah berkeluarga, diperiksakan sama suaminya, dicek, diperiksa, dilihat kemudian diperiksa, diraba. Nah, untuk yang berisiko termasuk juga yang
pemeriksaan pencegahan sekunder, itu ada namanya pemeriksaan mamografi ya, mamografi. Nah, mamografi dianjurkan bahwa untuk umur-umur yang di atas 35 tahun sampai 40 tahun itu bisa sampai 1 kali dalam 1 tahun boleh ya. Tapi kalau misalnya di atas 40 lagi itu mungkin sampai 2 kali kadang-kadang ya. Artinya makin tinggi umurnya makin meningkat umur, artinya frekuensi pemeriksaan itu makin tinggi. Artinya kewaspadaan kita makin tinggi terhadap resiko kanker payudara ini. Baik dok, kita sapa dulu pemirsa yang menelpon. Ibu Ani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang ibu mau tanyakan kepada narasumber dan dokter yang ada, Bu? Oh ya, saya bertanya kepada dokter Iwan. Iya. Gini dok, saya pernah operasi payudara dok, sekitar bulan 8 yang kemarin. Bulan 8 Bu ya? Umurnya Bu, berapa Bu? Sekarang waktu operasi itu 34 ya. 34 Bu ya? Anak berapa Bu? 2 orang. 2 orang Bu, iya Bu. Ya, saya 2 kali operasi dok. Yang pertama itu dokter cuma incisi, dikasih keluar nanah begitu dok. Iya. Nggak lama, berselang 1 bulan dia mengeras kembali, jadi dokter anjurkan untuk diangkat yang benjolan itu yang mengeras. Iya Bu. Tapi hasil PA-nya semua mastitis. Oh iya Bu. Saya mau tanyakan ini dok, apakah bisa kambuh kembali itu atau dia makin parah, karena kadang-kadang ada nyeri. Iya Bu. Ada nyeri sedikit-sedikit kalau saya terlalu lelah. Apakah bagaimana cara mencegahnya itu dok? Misalnya akan kambuh kembali kah atau akan makin parah? Saya takut sekali. Ya Bu. Ya, itu terima kasih banyak Bu Ani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, mungkin langsung bisa kita jawab. Jadi Bu Ani begini ya, Ibu Ani. Jadi kalau misalnya benjolan dianggap mastitis, itu kebanyakan adalah bukan proses peradangan ya. Jadi kalau misalnya dokter yang menangani dulu itu melakukan biopsi insisi, berarti mungkin dia cuma hanya mengeluarkan nananya saja ya, mengeluarkan. Biasanya sih kalau kita ya disertai dengan pemeriksaan jaringan, jadi jaringannya diambil, diperiksa ke bagian patologi. Kalau memang terjadi murni mastitis ya oke lah, itu mungkin peradangan, hanya perlu dicek lagi apakah mastitisnya ini merupakan proses infeksinya juga tipe apa, atau jangan sampai dia infeksinya mengarah ke keganasan. Jadi harus ada anunya. Jadi kalau memang dia infeksi, setelah dikeluarkan nananya atau absesnya, mungkin nanti dilanjutkan dengan pengobatan sesuai dengan tipe mastitisnya. Oh gitu. Artinya kalau dengan konservatif biasanya cukup bagus. Tapi apa pola-pola yang harus dilakukan oleh Bu Ani dok untuk bisa dia lakukan perawatan yang setelah pasca operasi ini? Ya, artinya perawatan luka itu jelas ya, perawatan luka. Kalau memang ya sebelum tadi harus dilanjutkan terapi pemberian kalau misalnya infeksi dengan antibiotik. Ya. Untuk nyerinya harus dihindari. Kecuali kalau misalnya tumornya membandel. Memang kadang-kadang ada benjolan mastitis itu yang membandel, itu biasanya kebanyakan adalah tipe yang TB ya. Iya. Nah itu memang harus diangkat benjolannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengobatan dok ya. Baik Panas, kita mau tanya dulu soal apa yang harus kita lakukan untuk pola hidup sehat yang Panas lakukan selama ini. Mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi profesional-profesional muda yang mungkin yang baru menjadi pimpinan, namun kadang biasa workaholic, kerja, pola hidup sehat dilupakan. Yang menurut saya itu tadi, seperti yang awal tadi sudah disampaikan, ya lingkungan yang bersih, kemudian jangan lupa untuk banyak minum air putih dan jaga pola makan. Seperti yang Dokter Iwan sampaikan, ya gaya hidup yang mempengaruhi itu sekarang. Mungkin ya paling tidak ya pola makan yang sehat lah yang itu yang karena menurut saya kesehatan itu baru terasa penting biasanya setelah sakit. Ya kadang-kadang orang menganggap sepele tapi setelah sakit begitu pentingnya itu menurut saya. Jadi preventifnya yang lebih penting menurut saya. Penting apa ya? Baik. Mungkin dokter, sebelum kita mengakhiri, ada pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa bagaimana penanganan secara dini untuk kanker payudara ini. Ya. Jadi sekedar informasi mungkin saya bisa sampaikan bahwa sekarang ini kanker payudara cenderung sudah masuk ke dalam
fase ranking 1 dia ya. Fase ranking 1, jadi dia mungkin sekarang kanker yang tertinggi di Indonesia ya. Setelah itu usia serviks di bawah. Kemudian yang saya bisa sampaikan bahwa kalau bisa diterapkan itu pola atau gaya hidup sehat ya, terutama ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang berisiko tinggi terhadap penyakit kanker payudara ini mungkin baiknya memeriksakan diri ya. Jadi kalau misalnya sebelum ada keluhan, atau kalau ada keluhan juga sebaiknya ada pemeriksaan namanya mamografi, itu mungkin bisa rutin dilakukan. Kalau umur 35 sampai 40 mungkin bisa sampai 2 kali ya. 2 kali dalam setahun, atau tapi kalau di atas 40 mungkin setiap tahun bisa dilakukan pemeriksaan itu. Dan kalau di atas lagi misalnya 50 ke atas ya mungkin dalam 1 tahun itu bisa sampai 2 kali pemeriksaan. Artinya ini untuk mencegah jangan sampai tumor itu memang sudah ada di dalam tubuhnya kita. Tapi kalau dengan mamografi bisa kelihatan terdeteksi, artinya kita bisa melakukan pencegahan dini dan penanganan biasanya jauh lebih baik ya. Baik dok. Sangat menarik sekali pemirsa Selebis TV dimanapun Anda berada. Dua narasumber ini memberikan inspirasi kita kepada bagaimana pola hidup sehat dan bagaimana pencegahannya. Pak Anas tadi bagaimana merasakan itu sehat jika kita tidak pernah merasakan sakit. Namun kata Dokter Iwan tadi bahwa pencegahan dini itu harus dilakukan dari awal untuk bagaimana supaya kanker tidak bisa menghindap kepada pemirsa, tentunya dengan peningkatan pola pikir bahwa lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati. Kepada pemirsa yang tadi telah masuk ke line telepon kami di acara Talk Healthy ini, kita ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan silahkan mengambil door prize ataupun cenderamata dari penerbit Erlangga ke lantai 15 Menara Bosowa ini. Dan saya Dr. Wahidi Muksin mengucapkan banyak terima kasih sekaligus mewakili segenap manajemen Rumah Sakit Ibnu Sina dan pembicara yang ada pada hari ini mengucapkan selamat tahun baru 2013, dan kita song-song tahun yang lebih baik. Tentunya kita harus mencegah kesehatan dan pola hidup sehat kita lakukan untuk bagaimana tidak sakit dan kita tetap hidup sehat di 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.